Ya, tentunya para jamaah menginginkan perjalanan ibadah haji yang nyaman, aman, agar bisa menjalankan ibadah haji dengan syahdu dan juga lancar. Nah, untuk saya ke Abah Nandang, ini mungkin ada tips bagi para jamaah untuk memilih travel umroh atau tips agar para jamaah bisa mempersiapkan diri dalam menjalankan ibadah haji ataupun umrohnya nanti. Ya, baik, terima kasih. Memang untuk jamaah juga harus sangat berhati-hati dalam hal ini karena ibadah haji itu jarang ya diungkap bahwa perjalanan yang diikuti sangat terjal. Tetapi ada sebuah keunikan yang luar biasa bahwa kalaupun perjalanan yang sangat melelahkan, tetapi di situ kita melaksanakan sebuah amalia di mana berujung dengan sebuah kenikmatan yang sangat dahsyat. Yeah. Luar biasa. Dan kenikmatan inilah puncak raihan kemabruran. Saya yakin bahwa mereka yang menunaikan ibadah haji, ya, memang cukup signifikan perbedaan antara ibadah haji dan umroh dalam hal ini. Untuk haji itu apalagi sekarang dihadapkan dengan cuaca yang sangat panas ya, di atas 50 lah kiraan. Tapi ada hal yang sangat penting bahwa ada tips utama yang dapat dijadikan sebagai pilihan buat jamaah adalah adanya sebuah perhatian yang sangat care terhadap para jamaah. Karena jamaah ingin mendapatkan kepuasan, kemudian layanan, memberikan fasilitas dan juga pada kesempatan yang sangat indah baginya untuk mengikuti kegiatan ibadah di lapangan, itu benar-benar harus ada kesinkronan. Karena kenapa tadi Abah menyatakan di dalam memberikan kepembimbingan itu harus adanya ikhlas dan cinta. Karena ibadah kita ini bukan sembarang, bahwa apa yang diberikan oleh para pembimbing di dalam melaksanakan layanan ini ibadah bil ilmi, dengan ilmu, dengan dasar. Tidak serta-merta hanya mengikuti orang ramainya. Kita ingin melaksanakan dan memberikan sebuah layanan kepada jamaah itu pada garis-garis yang memang sesuai dengan contoh para nabi dan rasul. Napaktilas perjalanan nabi dan rasul. Kalaupun itu menjadi sesuatu yang kurang disepakati secara umum. Contoh, di hari Tarwiyah, tanggal 8 Zulhijjah. Mungkin ini dijadikan sebagai hal yang dikhawatirkan oleh pemerintah. Kenapa? Karena khawatir esoknya pada saat amalan rukun wukuf di Padang Arafah itu terjadi hal yang mengganggu, tidak bisa masuk ke sana. Itu kan bahaya, gitu kan? Tetapi kenyataannya tidak demikian. Kenapa kiblat Darul Hikam melaksanakan istilahnya bukan tanazul ya, tarwiyah. Di tanggal 8 Zulhijjah kita bergerak ke Mina, keesokannya kita bergerak ke Arafah untuk melaksanakan wukuf karena disitulah puncak haji. Al-Hajju Arafah. Haji itu puncaknya di Arafah. Nah, pergerakan-pergerakan itu memang itulah yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Sehingga kita akan memberikan sesuatu pembekalan dan layanan di lapangan itu benar-benar jamaah itu menikmati bahwa ini seluruhnya jamuan Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Pergerakan dari Arafah ke Muzdalifah, semalam di sana kita mabit sampai subuh. Kemudian keesokan harinya kita bergerak ke Mina untuk melaksanakan Jumratul Aqabah, ya. Dan kita melaksanakan tahallul awal di sana. Kita dalam kondisi panas yang tidak seperti sekarang ini melanjutkan dengan melaksanakan tawaf ifadah ke Mekah, dan kita berjalan kaki ke sana dengan suasana yang memang cukup riuh ya, banyak orang di sana, tidak terasa lelah dan capek. Baik. Wah, enjoy sekali lah. Jadi jamaah tentunya dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh itu ingin merasakan hal-hal spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah, dengan nyaman tentunya. Walaupun memang pasti ada rintangan, tapi tentunya pasti dimudahkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Terakhir ini kepada Pak Wawan, mungkin ada tips bagi para jamaah untuk memilih umroh dan haji yang tepat dan memilih tentunya kiblatur sebagai travel umroh haji yang dapat menemani mereka. Oke, begini. Nah, ini kita harus mengantisipasi ya ke depan
Ya, kalau kemarin kita sering bertemu dengan tawaran-tawaran umroh yang murah, ya, yang betul. mengakibatkan tidak jadi berangkat, istilah pada umumnya katipu lah ya gitu kan. Nah, ke depan dengan seiring kebijakan dari pemerintah Saudi Arabia, itu akan terbuka layanan online, bisa online ya, bisa online, elektronik, ada layanan hotel yang bisa memilih cukup dengan dari HP ya, gitu kan, atau transportasi dan sebagainya. Itu bisa ke depan bisa begitu. Akan tetapi yang perlu dipertimbangkan oleh para calon jamaah umroh itu bahwa ini perjalanan bukan perjalanan wisata. betul. Tapi Ini perjalanan perjalanan yang akan menumbuhkan spiritual yang luar biasa. Betul. Nah, karena kita berangkat ke sana akan meraih itu, tentunya kita tidak bisa sembarangan memilih ya partner kita untuk kita berangkat ke sana. Tetap harus hati-hati ya. Dari segi harga, dari segi kepastian ya. Itu tetap harus menjadikan pertimbangan ya. Kepastian berangkat itu apa? Kan sekarang visanya sudah elektronik, bisa diikutin ya. Tiketnya sudah diikutin. Jadi kalau orang baru melihat tanggal sekian berangkat, coba tanyain mana LOBC-nya atau mana VNR-nya. Betul. Jadi gitu. Bagi Anda pemirsa ini calon jemaah maupun jemaah tentunya harus memilih Qiblatur ya sebagai teman perjalanan ibadah haji dan umroh. Dan alamat juga nomor teleponnya juga bisa diakses ya. Dan ada Instagram juga ya Pak ya? Ada semua. Bisa diakses YouTube, ya. Instagram. Ya. Gitu. Terima kasih Bapak Pak Wawan Misbah dan Pak Nandang Koswara telah hadir di studio iNews di Rindu Baitullah. Terima kasih atas kehadirannya. Ya pemirsa, saya Unzira Azrani pamit undur diri. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.